Tara, martabak telur siap untuk kita hidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kali ini saya akan mengajak kawan semua di rumah untuk membuat jajanan ringan. Karena saya akan membuat martabak telur. Dan martabak telur ini saya akan sampaikan dengan teknik lukis. Nah, seperti apa teknik lukisnya? Ini sangat menarik sekali karena ada beberapa teknik yang akan saya sampaikan kepada kawanku semuanya di rumah. Ayo kita ikuti, ini bahan-bahannya apa saja ini, seru sekali. Bahan yang pertama, tepung terigu, dan jenis tepung terigu yang kita gunakan adalah tepung terigu protein sedang. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan garam. Secukupnya saja. Kurang lebih tepung terigu yang saya gunakan ini 100 gram. Jadi kebutuhan garamnya juga kita menyesuaikan ya sekitar setengah sendok teh atau sepucuk sendok makan. Saya masukkan juga. Oke. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, sedikit saja, oke cukup. Lalu saya tambahkan dengan putih telur. Saya masukkan putih telurnya. Iya, jadi yang kita gunakan ini putih telur ya kawan ya. Untuk membuat martabak telur, ini memang kita butuh putihnya supaya kulitnya nanti dia lebih crispy, lebih crunchy. Baik, sudah. Kalau sudah, kita masukkan sedikit air, sedikit demi sedikit kita masukkan. Ini boleh kita aduk dengan menggunakan balon whisk, boleh. Kita aduk dengan sendok juga boleh. Tapi teknik pengadukannya yang harus kita perhatikan, jangan menuang cairan terlalu banyak atau terlalu sedikit kemudian kita aduk merata. Jadi kita buat sumur-sumuran di tengah-tengah adonan tepung ini sampai adonan di tengahnya ini menjadi kental. Aduk terus, kalau sekiranya sudah menjadi menggumpal semacam ini, kita hentikan, kita masukkan lagi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan konsistensi dari adonan ini supaya dia betul-betul liquid atau merata, kental dan tidak bergerindil. Nah, oke, lanjut lagi. Aduk lagi, kenceng lagi. Nah, ini sangat mengasihkan. Oke, kalau sudah semuanya sudah tercampur merata, sudah tidak ada lagi bagian yang menggumpal, jadi betul-betul halus. Kita tambahkan dengan sedikit minyak. Oke, saya masukkan minyaknya kurang lebih sekitar 1 sendok makan saja. Saya masukkan 1 sendok makan minyak. Iya. Aduk lagi. Jadi pada umumnya sih kalau misalkan kita membuat adonan kulit semacam ini, minyak ini kan di akhir ya kawan ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan di akhir, cenderung minyak ini nggak bisa tercampur sempurna. Jadi sebaiknya memasukkan minyak itu setelah adonan menjadi kental. Nah, semacam ini. Jadi dia sudah cukup merata, betul-betul menjadi satu kesatuan yang homogen antara seluruh bahan-bahan yang kita gunakan, antara tepung, air, dan juga minyak. Nah, ini kelihatan sekali adonan ini menjadi kental. Oke, kalau sudah kental, baru kemudian kita masukkan lagi cairannya. Jadi penuangan cairan, ini kita masukkan 2 kali. Yang pertama sampai adonan menjadi kental. Kemudian yang kedua, nanti kita masukkan lagi seperti ini saat ini kita lakukan. Ini sampai adonan menjadi agak sedikit encer. Oke, aduk lagi merata. Baik. Sedikit lagi. Jadi dia agak sedikit encer, tidak terlalu kental. Kembali lagi, saya ingatkan kawan, untuk penuangan cairan ini kita lakukan 2 kali. Yang pertama sampai kental, yang kedua sampai agak sedikit cair. Oke, adonan siap untuk dicetak. Jadi adonannya seperti ini, jatuhnya adonan kulitnya. Jadi kawan bisa melihat. Nah, kalau sudah siap untuk kita oleskan, tapi jangan lupa ini kita panaskan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan pan anti lengket. Jadi kita panaskan tapi jangan terlalu panas pun juga jangan terlalu dingin.
dan siap untuk kita oleskan seperti ini. Jadi kalau sudah agak sedikit hangat, kita oleskan. Nah, semacam ini, oleskan lagi, pelan-pelan mengoleskannya. Oke, oleskan sampai nanti akan kita dapatkan lembar kulit yang dia lebih tipis. Oke, semacam ini. Ulang-ulangi lagi. Baik, ulangi lagi terus. Nah, sampai agak sedikit tebal. Jadi teknik ini memang untuk mendapatkan konsistensi dari kulit martabak telur yang dia lebih renyah nantinya. Oke, kalau sudah siap untuk kita lanjutkan di proses pematangan untuk dadar kulitnya. Sesekali boleh sekiranya misalkan kita menginginkan dia agak sedikit tebal atau beberapa bagian masih ada lubang, kita ulang-ulangi lagi untuk pengolesannya sehingga betul-betul nanti dia menjadi satu lembar adonan martabak telur yang cukup sedikit agak tebal ya. Oke, semacam ini. Nah, ini menarik sekali. Memang sedikit berbeda dengan teknik yang biasa dilakukan, yaitu menggunakan entong atau irus misalkan, semacam itu. Kalau menggunakan irus dan kita putar, teknik itu akan menjadikan adonan atau kulit ini menjadi tebal. Nah, kalau tebal tidak bisa mendapatkan efek crunchy-nya saat kita goreng nantinya. Oleh karena itu teknik ini teknik yang cukup mudah saya pikir dan bisa kita aplikasikan di berbagai jenis produk. Yang pertama bisa kita buat untuk martabak, yang kedua lumpia mungkin, atau mungkin juga bisa pisang aroma. Oke, ini sudah mulai matang. Nah, ini tandanya matang, di bagian tepinya dia terkelupas. Dan oke, kita balik. Saya akan tunjukkan ke kawan semuanya seperti apa tekniknya. Jadi kita dapatkan semacam ini. Kalau biasanya adonan kulit seperti ini dia tidak bisa diangkat. Kalau diangkat dia pasti akan sobek. Nah, kalau ini dia lumayan tahan banting ini. Jadi ya asalkan nggak terlalu kuat sih banting-bantingnya. Jadi semacam ini. Jadi kita bisa dapatkan konsistensinya ini dia lebih tipis. Nah, oke, kita bikin lagi. Kita bikin lagi sampai kita dapatkan beberapa lembar kulit. Ulangi lagi. Ya. Kita ulangi lagi. Semacam ini. Ini saya bilang tadi tekniknya teknik yang cukup mudah, kita bisa pakai di rumah menggunakan metode dan alat yang tentunya ada di rumah kita, sederhana sekali. Saya yakin kawanku semuanya di rumah ada pen anti lengket semacam ini. Cukup kita oles-oles saja. Jadi anak-anak juga pasti bisa melakukannya, ini cukup mengasihkan. Oke, saya akan buat beberapa lembar. Nah, semacam ini. Lanjutkan lagi, dipanggang lagi sampai dia menjadi kering. Ini bedanya. Jadi kalau misalkan biasanya kita pakai iris itu kan agak sedikit tebal. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan efek kulit yang lebih tipis tetapi dia lebih liat. Oke, ini beberapa sudah mulai nampak dia matang di bagian tepinya. Kalau sudah terkelupas di bagian tepinya, ini nanti menunjukkan bahwa kulit ini sudah cukup matang dan siap untuk diangkat. Oke. Nah, ini seperti ini sudah nampak sekali. Ini sudah mulai terlihat. Bagian tepinya juga sudah mulai matang. Nah, yang ini sudah terkelupas, sudah lepas. Nah, kita bisa balik. Oke. Jadi cukup mudah, kita bikin lagi beberapa. Nah, ini kawan, saya sudah mendapatkan 8 lembar adonan kulit dari 100 gram atau kurang lebih sekitar 6 sendok makan tepung terigu. Dan ini luar biasa, dia tidak mudah patah. Berikutnya kita akan membuat isiannya. Untuk isiannya, kebetulan kali ini saya akan menggunakan bakso sebagai tambahan isian untuk martabak telur yang akan kita buat. Dan bahannya yang kita gunakan, saya menggunakan bumbu jadi ini. Ini istilahnya bebas. Kawan mau membuat dari bumbu kari bisa, bumbu gulai bisa, atau cukup hanya dengan menggunakan garam, sedikit kaldu sudah cukup.
Saya tidak gunakan semuanya, secukupnya saja saya masukkan di sini. Oke. Baik. Saya nyalakan. Oke, ini kita panaskan terlebih dahulu. Sekedar panas saja. Kemudian saya masukkan sedikit air. Nah, kita biarkan sampai dia menjadi mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan baksonya. Kita masukkan bakso, tambahkan juga dengan bumbu-bumbunya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Jadi saya masukkan baksonya. Sekali lagi ini bebas ya kawan ya. Jadi kawan bisa menggunakan ayam atau mungkin sosis atau mungkin bakso atau apalah yang ada, kita manfaatkan saja. Ini sebagai bahan tambahan rasa dan juga apa ya istilahnya untuk rasa yang lainnya selain dari telur dan bawang pre tentunya. Oke, ini kita masak sampai sedikit meresap bumbunya. Jadi nanti kita biarkan dia agak sedikit mengental, kuahnya masih tetap ada. Jangan sampai kuahnya habis betul, tapi masih ada beberapa kuah yang masih mengental. Sehingga nanti di pembumbuan kita sudah tidak lagi menambahkan bumbu. Dan ini kita pertajam rasanya. Kita masukkan sedikit garam supaya dia lebih tajam dan lebih strong. Nah, secara otomatis nanti kita sudah tidak perlu lagi menambahkan bumbu saat kita membuat martabak. Oke, saya masukkan gula pasirnya dan sedikit kaldu bubuk. Oke, aduk lagi merata. Baik, ini sudah cukup. Kita matikan. Oke, selesai untuk isiannya. Nah, berikutnya kita akan beralih untuk membuat komposisi bahan yang lainnya. Di sini sudah ada bawang pre. Bawang pre-nya secukupnya ya kawan ya. Jadi kalau misalkan suka yang lebih banyak bawang pre-nya boleh kita pakai bawang pre yang agak banyak. Kembali lagi bawang pre ini sebaiknya kita pilih yang batang putihnya ini jauh lebih panjang karena aroma sedapnya atau aroma enak daripada bawang pre ini ada di batang putihnya. Nah, ini batang putihnya ada di bawah ini. Saya masukkan. Oke, nggak usah semuanya saja. Kita bikin secukupnya. Baik, nah ini batang putihnya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan bakso yang tadi sudah kita buat. Masukkan secukupnya. Oke, ini untuk 2 porsi. Baik, lalu kita tambahkan dengan telur. Baik, ini telurnya kita pecahkan. Saya masukkan 2 butir telur dan kita aduk merata. Oke, ini bisa untuk 3 atau mungkin 2 atau 3 ya, tergantung besar kecilnya sih sebenarnya, bebas. Oke, saatnya kita mulai bentuk. Saya sisihkan dulu kulitnya. Saya ambil 1 kulit semacam ini. Oke, kemudian kita panaskan dulu minyaknya ya. Kita masukkan baksonya, jangan lupa kita tambahkan baksonya. Oke, saya bikinnya agak kecil sedang saja, jadi nggak terlalu besar. Ujung-ujungnya kita lem dengan telur, lipat masuk seperti ini, lipat lagi seperti ini. Tara, ini sudah jadi, ini siap untuk kita goreng. Nah, ini seperti ini. Jadi sampai dia berwarna agak sedikit kecoklatan ya, ini sebesar bantal ini. Oke, mantap.
pertama sudah matang. Kita bisa tiriskan. Oke, kita letakkan. Ya, balik lagi. Iya, saking gedenya ini. Baik. 3 buah sudah jadi, kita tempatkan di sini. Kita akan tuntaskan semuanya. Iya. Bikin lagi. Nah, ini kalau sudah bagian bawahnya berwarna coklat, kita bisa balik. Kita bolak-balik supaya telurnya ini lebih ngembang di semua sisi. Kita biarkan dulu. Ya. Jadi ini kulitnya lebih crunchy. Ini yang membedakan antara kulit yang kita buat tadi, karena kita menggunakan metode lukisnya. Dan kita menggunakan putih telurnya. Putih telur inilah yang membuat kulit martabak telur ini dia lebih renyah. Ini kembali lagi bagi mereka yang mungkin kesulitan harus membuat adonan kulit martabak telur dengan teknik banting-banting yang semacam itu. Ini solusinya. Oke, kita biarkan dulu sampai semua sisinya mengembang sempurna. Baik, kawan, ini sudah jadi martabak telur kita dan kita bisa letakkan pelengkapnya, acar mentimun. Ya, acar mentimun kita bisa letakkan di sampingnya. Wih, ini yang bikin seger. Dan jangan lupa mantap cabenya. Keren sekali. Ini bagi yang suka pedas, ini kalau saya sih suka pedas. Banyakin aja semuanya. Wih, keren. Oke. Tara. Martabak telur siap untuk kita hidangkan. Nah, saatnya kita incipin seperti apa. Kita bisa lihat, ih, panasnya. Wih, terlihat sekali isinya. Ini mantap sekali. Kalau misalkan kepingin lebih kering lagi, bisa kita goreng agak sedikit lama, tapi ini luar biasa. Saatnya kita incipin. Nah. Mantap. Pedas, panas, nikmat. Oke kawan, terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan dari martabak telur dengan teknik kulit lukis. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Bye.